Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya saudara datang ibadah rindu dengar firman Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, Tuhan menikmati pujian kita. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan. Karena waktu saudara memuji Tuhan, Tuhan sedang menikmati. Ketika kita memberikan persembahan, Tuhan lihat hati kita. Dari rumah, bukan masalah jumlah, tapi masalah sikap hati yang benar. Dan saudara, ketika saudara duduk diam mendengarkan firman Tuhan, hanya satu hal yang Tuhan lihat, hatimu siap tidak. Ya, kalau kita memiliki tanah hati yang baik, mendengar dengan seksama firman Tuhan itu, maka firman itu atau benih itu akan tertabur di tanah hati yang baik. Bukan di pinggir jalan, karena tidak mengerti, karena ngantuk, dicuri oleh iblis. Sehingga pulang ke gereja nggak tahu apa-apa. Jangan sampai benih firman itu tertabur di tanah yang berbatu. Saudara ditegur firman Tuhan, keras hati tidak mau buka hati. Sehingga firman itu tidak merema. Kita pulang, sukacita di gereja, pulang tidak sukacita lagi. Jangan sampai firman Tuhan itu terhimpit oleh duri. Itu bicara hidup kita masih penuh kekhawatiran. Belum bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Khawatir tentang keuangan, tentang kehidupan ini saudara. Sehingga firman itu tidak punya kesempatan untuk bertumbuh. Tapi Tuhan mau kita punya tanah hati yang baik. Amin. Ketika dengar firman sungguh-sungguh, kita catat saudara-saudara supaya tidak ngantuk. Maka firman itu akan tumbuh, akan tertabur di tanah hati yang baik. Dan Tuhan berkata, benih yang tertabur di tanah yang baik akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saudara benar-benar menikmati firman itu, kehidupan kita itu akan bertumbuh rohani kita. Kita akan mengalami perubahan, tidak mungkin tidak berubah. Yang ketiga, kita akan berbuah. Hidup kita akan berdampak. Jadi saudara berdampak atau tidak, bertumbuh atau tidak, berubah atau tidak, tergantung respon kita kepada firman Tuhan. Haleluya. Pastikan saudara-saudara HP sudah di silent semuanya ya. Pastikan saudara punya catatan walaupun cuma kertas secuil. Pastikan saudara tidak ngantuk, katakan sebelahmu dulu. Ojo ngantuk ya. Jadi saudara jangan sampai firman itu tertabur di pinggir jalan karena kita ngantuk. Karena kita mungkin semalam begadang, hari ini ngantuk. Tapi saudara minta kekuatan Tuhan supaya kita tidak ngantuk. Puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara saya diberikan tema oleh Bapak Gembala adalah, saudara sudah tahu semua ya tema itu, yaitu perjanjian kekal. Nah, kita akan review kembali untuk yang kemarin, minggu kemarin, tapi maaf tidak saya catat, tapi saya akan singkat mengatakan di sini ya. Kemarin khotbahnya masih ada yang ingat judulnya apa? Sudah seminggu lupa ya. Haleluya. Judulnya, temanya ada pemulihan segala sesuatu. Nah itu saudara seminggu sudah lewat. Ya. Diambil daripada Kisah Rasul 3 ayat 21. Bagaimana Tuhan akan pulihkan segala sesuatu sebelum ia datang. Apa yang perlu dipulihkan, Bapak Gembala mengambil di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang kisah anak bungsu. Ya. Di sana saudara-saudara bagaimana anak bungsu ini bisa mengalami pemulihan dalam segala hal. Karena dia mau datang kembali kepada Tuhan. Dia sudah di luar Tuhan ya. Jadi saudara, Tuhan akan pulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Apa yang harus dipulihkan? Pemulihan hubungan dengan Bapak di sorga maupun dengan Bapak jasmani atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi saudaraku, mari kita recheck supaya kita memiliki hubungan Tuhan, memiliki hubungan kita dengan Tuhan itu baik, tidak rusak ya. Kalau hubungan Tuhan kita baik, pasti dengan sesama kita juga baik. Enggak suka berantem. Ya, mencari perdamaian. Yang kedua, pemulihan kemuliaan dan kehormatan. Digambarkan Bapak itu menerima anak bungsu itu, kemudian anak bungsu itu dikasih jubah. Ya, dulu jubahnya, bajunya compang-camping. Hidup di luar Tuhan itu compang-camping. Ya, mengalami kemiskinan rohani dan kemiskinan jasmani itu akan menyusul. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana ia mengalami pemulihan?
dia setelah pulang ke rumah bapaknya, dia dipulihkan dengan hubungan dengan bapaknya, maka bapaknya itu menyambut dia, memberikan dia jubah. Saudara dan saya sudah dikasih jubah kebenaran. Jangan memakai jubah diri sendiri, jubah dosa. Itu kita harus tanggalkan kalau kita ingin mengalami pemulihan. Amin. Ya. Yang ketiga, pemulihan hak waris. Setelah dosa, saudara-saudara dan saya itu bukan siapa-siapa. Tidak memiliki hak waris Allah. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Sehingga setiap firman-firmannya itu ya dan amin pasti terjadi atas hidup kita. Asal kita sudah pulih hubungan kita dengan Bapak. Ya. Jadi begitu bapaknya melihat anak bungsu ini pulang, bapaknya memberi cincin. Ya, cincin itu tanda perjanjian. Untuk anak ini menerima kembali hak waris. Nah sekarang saudara, cincin itu menggambarkan Roh Kudus. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau belum penuh Roh Kudus, saudara, kita belum memiliki meterai atau cincin itu. Roh Kudus itu adalah menjamin segala janji-janji Allah yang akan kita alami. Ya, jadi saudara-saudara rindukan untuk Roh Kudus. Pemulihan hak waris. Yang keempat adalah pemulihan kuasa. Dengan gambaran anak bungsu ini dikasih sepatu, ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mengusir setan, ya, menyembuhkan orang sakit. Itu tanda anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan. Ya, jadi saudara, kesembuhan itu nanti tidak tunggu tanggal 5 Maret, walaupun itu memang dia dikasih karunia khusus, tapi kita pun bisa diberikan kuasa Tuhan untuk melangkah, memberkati, mendoakan orang-orang yang sakit. Kalau kita yakin orang sakit itu akan sembuh. Amin. Jadi kita diberikan kuasa, sungguh luar biasa. Pemulihan itu kalau itu terjadi atas hidup kita, saudara dan saya, maka Tuhan akan mengalirkan kuasanya di tempat yang maha tinggi buat kita. Amin. Sekarang saudara, mari kita buka tentang perjanjian kekal, tema yang hari ini diberikan kepada kita, ya, kepada saya. Kejadian pasal yang ke-17, kita akan membaca ayat 1 sampai 10. Kejadian 17. Kita akan sama-sama membacakan, ya. Sudah siap Bapak Ibu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu kamu harus disunat." Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, ayat pokok yang akan kita bahas hari ini adalah ayat 7.
Saya akan membacakan ulang. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah berjanji ya, kita pernah mendengar atau kita sendiri pernah mengalami. Apa itu perjanjian? Saudara ya, boleh slide-nya ditayangkan. Perjanjian itu adalah kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yaitu dalam hal ini adalah perjanjian Allah dengan manusia yang namanya Abraham. Waktu itu namanya Abram, belum diganti. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita semua pernah berjanji kepada seseorang, ya. Atau kita pernah dijanjiin oleh seseorang, entah itu orang tua kita, entah itu teman kita atau rekan bisnis kita. Dan tentunya ada kalanya janji yang dijanjikan kepada kita sudah barang tentu pernah meleset atau orang itu mengingkari. Ya, kalau itu manusia yang berjanji, pasti suatu saat akan meleset. Ya, misalkan nih saya bilang, aku nanti hari Senin tak datang ke rumahmu. Wah, sudah persiapan nih mau datang, tiba-tiba kita ada halangan nih. Orang yang kita sudah janjiin, ya mungkin sudah siap-siap akhirnya kita tidak jadi. Itu bisa saja terjadi. Ya, karena itu kita tidak boleh mengharapkan janji manusia. Saya seringkali mengalami saudara-saudara, orang sudah berjanji ini dan itu, tapi kita bilang, ya didoakan saja janjinya. Ya, kalau dia digerakkan Tuhan pasti dia akan melakukan itu. Tapi kalau tidak perlu kita tagih. Tapi itulah manusia. Tetapi ini yang berjanji adalah Allah pencipta langit dan bumi dengan seorang manusia yang menjadi cikal bakal, yaitu bapak orang beriman yang namanya Abraham. Walaupun namanya waktu itu belum diganti. Saudara, saya percaya bahwa Allah itu berjanji tidak seperti manusia yang suatu saat belenjani. Seorang ayah aja janji sama anaknya ada kalanya meleset. Tapi ini janji Tuhan tidak mungkin meleset. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu bukan manusia sehingga ia berbohong. Ya, coba dilihat di Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia. Allah itu tidak manusia yang suka janji tidak menepati. Sehingga ia berdusta. Berdusta, bukan tidak berdusta. Bukan anak manusia. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Oh ya. Masakan ia berfirman. Masakan ia berfirman atau berjanji dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak atau menepatinya. bicara tidak menepatinya. Nah saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa kita punya Tuhan di dalam nama Yesus. Allah yang pernah berjanji kepada Abraham, Allah juga yang sampai saat ini berjanji kepada kita. Dia Allah bukan pembohong. Amin. Bapak kita boleh bohong. Pendetamu boleh bohong. Saudara, ada pernah pengerja kami dijanjiin dibeliin Vespa. Sampai hari ini Vespanya enggak datang. Bu Jarwo, Pak Jarwo wis tuku motor loro. Ya. Saudara, saya seringkali bilang, enggak usah dengerin janji orang, didoakan saja. Jadi saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa Allah yang kita sembah, kita mau sepakat nih, mau percaya bahwa setiap janji firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita, itu pasti akan digenapi. Amin. Tuhan mungkin berjanji dia akan datang kedua kali, walaupun kita ini belum melihat, tapi pasti digenapi. Tuhan berjanji jangan khawatir, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Percaya enggak saudara terjadi? Percaya. Ini akan terjadi. Jadi saudara-saudara, semua janji di dalam firman Tuhan itu pasti digenapi. Nah, karena itu di dalam Alkitab ada berbagai macam perjanjian. Perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Adam. Ya. Adam, Allah mengadakan perjanjian. Makanan ini boleh kamu makan di Taman Eden. Perjanjian, ya. Tuhan mengadakan perjanjian, satu ini tidak boleh kamu makan. Sekali kamu langgar, kamu akan jatuh. Tapi rupanya ada melanggar janjinya.
Nah, yang seringkali melanggar janji itu manusia, bukan Tuhan. Ya, seringkali orang itu salah. Tuhan, kenapa kehidupanku seperti ini? Kenapa aku ngalami seperti ini? Janji Tuhan tidak berubah dengan situasi kita. Ya mungkin kita sedang diproses untuk melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Ya, jadi Tuhan tidak pernah salah. Yang salah seringkali saya dan saudara. Tuhan pernah berjanji dengan Nuh. Ya, kamu masuk di dalam bahtera. Pokoknya kasih tahu semua orang masuk dalam kapal karena aku akan memberikan air bah. Ya, orang-orang tidak percaya, tapi karena Nuh percaya janji Tuhan, ia lakukan walaupun orang itu menganggap dia senteng. Dia melakukannya, dia buat bahtera selama 120 tahun. Orang-orang di Injil tidak ada yang percaya cuma keluarganya. 8 orang selamat. Setelah air bah semua manusia dibasmi, hanya Nuh, itulah cikal bakal manusia sampai sekarang. Makanya kita itu mungkin keturunan Sem, Ham, Yafet, ya. Saudara, karena keturunan Adam sudah musnah. Nah, kemudian saudara-saudara, akhirnya Tuhan juga berjanji sama Nuh. Setelah Nuh keluar, aku berjanji, aku tidak akan menurunkan air bah lagi. Dengan tanda pelangi. Makanya saudara, walaupun ada banjir bandang, yakinlah tidak akan ada air bah. Amin. Firman Tuhan yang ngomong, ya, Tuhan tidak pernah bohong. Ya. Walaupun satu lingkungan lokal mungkin banjir sampai kayak perumahan Dinar kemarin sampai di atap, tapi enggak air bah. Ini air bah seluruh dunia mati. Ya, jadi saudara-saudara, dunia ini akan dibakar dengan api. Itu Tuhan janjinya begitu. Nah, saudara-saudara, janji kepada siapa lagi? Kepada Abraham yang akan kita bahas hari ini. Kepada Musa. Musa disuruh mengajarkan. Musa naik ke gunung mendapatkan 10 hukum Taurat. Sampaikan kepada umat Israel. Kalau umat Israel tidak melakukan, maka yang terjadi kutuk. Ya. Kalau umat Israel melakukan, yang terjadi berkat. Nah, rupa-rupanya umat Israel melanggar. Jadi janji itu tidak sampai. Tidak terjadi. Makanya Israel yang harusnya umat Allah, saudara-saudara, dibuang oleh Tuhan dan keselamatan itu diberikan kepada saya dan saudara. Jadi masih ada rasa syukur buat Israel ya. Makasih atas kedegilan hatimu, kami boleh selamat. Nah, saudara-saudara, itulah yang disebut perjanjian. Manusia boleh bohong, tapi Allah kita berjanji ya dan amin. Asal perjanjian itu harus disepakati. Jangan sampai perjanjian itu gagal. Kalau salah satu tidak menepati, gagal. Makanya saudara-saudara, belajarlah menjadi anak Tuhan yang taat. Walaupun tidak sempurna, tetapi kita terus berjalan belajar taat. Selama kita tidak mau belajar taat, saudara, janji-janji Tuhan tidak akan kita alami secara menyeluruh. Sekarang kita akan belajar, saudara, 4 hal di sini. Apa dasar janji Tuhan kepada Abraham? Ya, yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua, mengapa perjanjian itu disebut perjanjian kekal? Yang ketiga, kita akan belajar sampai kapan janji Abraham itu berlaku. Yang keempat, bagaimana perjanjian kekal itu digenapi. Nah, saudara, kita akan belajar yang pertama dulu. Apa dasar janji Tuhan kepada Abraham? Di Kejadian pasal 17 ini Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Sebenarnya janji Tuhan di pasal 17 ini tidak akan ada kalau tidak ada sebelumnya. Jadi dasar dari perjanjian Allah kepada Abraham dimulai dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Iya, negeri mana enggak tahu, yang penting pergi saja. Terus aku akan membuat engkau menjadi bangsa janjinya yang besar. Tuhan akan membuat Abraham jadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau, akan diberkati, membuat namanya masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dibela dan Tuhan. mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Melalui Abraham seluruh kaum
di muka bumi akan dapat berkat. Ini dasar perjanjian Allah kepada Abraham. Tuhan baru berjanji. Tapi yang dituntut oleh Tuhan kepada Abraham adalah, apakah engkau mau melakukan apa yang Tuhan suruh? Abraham itu ada tinggal di Ur Kasdim ya. Satu daerah yang kaya, satu daerah yang sudah mapan. Daerah dari ayahnya namanya Terah. Nah, saudara-saudara, orang itu sulit. Kalau sudah nyaman, sudah mapan, disuruh keluar untuk mengalami suasana yang baru. Nah, Abraham dipanggil Tuhan, dasar panggilan Tuhan itu di pasal ini. Abraham dipanggil Tuhan bahwa disuruh pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak memberitahu negeri mana. Kalau kita yang membaca sekarang tahu, itu Kanaan, tanah perjanjian. Ya, tapi Abraham waktu itu enggak tahu. Nah, Abraham berangkat enggak kira-kira? Ya, berangkat saudara. Ayat yang 4, Pak. Kejadian 12. Abraham seperti Lalu yang pergi difirmankan Abraham, Tuhan kepadanya. Dan Lot pun Lot ikut pun bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Umurnya 75 tahun disuruh pergi kakek-kakek ini ya. Tuhan berjanji, ada 7 janji yang di sini. Ya, kita akan lihat dulu. Apa janji Tuhan kepada Abraham ketika Abraham mau melakukan apa yang disuruhkan Tuhan ya. Yang pertama saudara-saudara, yaitu Tuhan berkata, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Ini yang pertama saya dengan cepat akan sampaikan ya. Jadi saudara-saudara, Abraham ini dikasih janji Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Sedangkan pada waktu itu kondisinya Sarai atau Sarah itu mandul. Bedanya itu 10 tahun umur mereka ya. Abraham dengan Sarah itu beda 10 tahun. Kalau Abraham 75, Sarah berapa? 65. Seorang nenek-nenek yang sudah mati pucuk atau sudah tidak haid lagi, apa itu namanya, menopause ya. Bapak Abraham juga sudah andropos, ya artinya sudah tidak bisa berfungsi sebagai laki-laki untuk melahirkan keturunan. Tetapi saudara-saudara, ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan akan menjadikan bangsa yang besar. Bangsa yang besar kayak gimana itu diulangi lagi dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-16. Kejadian 13 ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu Keturunannya tanah banyaknya. Abraham nanti akan seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Iya, jadi bangsa yang besar, Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kenyataannya mandul. Wah, diulang lagi sebelum dia hamil itu, saudara-saudara, di pasal 13 itu Tuhan bilang begini, keturunanmu di ayat 16 itu, aku akan menjadi keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Nah saudara, orang mandul masa bisa punya keturunan banyak? Enggak mungkin. Diulang lagi juga di ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi dasar perjanjian yang pertama yaitu Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Seperti debu banyaknya, seperti bintang di langit. Ya, saudara-saudara, ini bahasa ini bukan secara hurufiah atau letterlek. Karena sebenarnya Israel itu tidak begitu besar amat. Ya kan? Israel. Populasi penduduknya saudara-saudara itu juga tidak sebanyak Indonesia sebenarnya. Jadi apa yang dimaksud menjadi bangsa yang besar ini? Nah ini ada makna rohaninya ya. Walaupun sekarang orang yang
percaya kepada Yesus memang tidak terhitung, itu bisa juga. Tetapi pada waktu itu saudara-saudara, itu tidak mungkin. Ya. Nah saudara-saudara, debu dan bintang di langit itu artinya keturunan Abraham bukan secara fisik, tapi secara rohani. Ya kan? Jadi yang dimaksud bangsa yang besar bukan dalam hal jumlah penduduknya atau luas negaranya, tetapi Abraham itu akan menjadi umat pilihan Allah. Ya. Secara militer walaupun Israel itu kecil, tetapi kalau kita lihat perjanjian lama yang baca Abba ya, Israel itu tidak bisa dikalahkan kecuali mereka sombong, Tuhan pakai Babel ya, Tuhan pakai Mesir untuk mengalahkannya. Tapi saudara, selama mereka bersekutu dengan Tuhan, mereka itu kuat, tidak bisa terkalahkan. Maka waktu Yosua itu membuat orang itu gentar terhadap Israel, sampai perempuan Rahab itu mendengar ya kan, sampai bertobat karena gentar mendengar Allah Israel yang dipercayai oleh orang Israel. Jadi secara militer saudara itu kuat, dalam politik bahkan dalam keuangan, di mana Israel menguasai keuangan dunia. Dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, Israel menguasai semuanya ya. Jadi hanya orang-orang Israel di dunia ini yang banyak yang menjadi orang-orang jenius. Jadi saudara, benar-benar menjadi bangsa yang besar diakui. Nah, yang kedua saudara-saudara, apa janji Tuhan yang kedua? Tuhan akan memberkati Abraham. Jadi selama hidupnya Abraham akan diberkati secara jasmani, kaya raya, terkenal dan luar biasa. Kita melihat di dalam Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Iya, adapun Abraham sangat kaya, benar-benar diberkati Tuhan ya. Tuhan membuat namanya masyhur atau ternama. Jadi saudara-saudara, nama Abraham itu ternama. Kenapa saudara? 3 agama mengakui. Agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi. Semua menyebut Bapak Abraham atau Ibrahim. Namanya masyhur, terkenal. Ya saudara-saudara, dan ini berkat ini bisa sampai kepada kita. Kita akan mengalami menjadi bangsa yang besar. Kita akan mengalami saudara-saudara berkat-berkat secara jasmani juga. Kita akan dipromosikan Tuhan sehingga nama Yesus lewat kehidupan kita, nama Yesus dikenal. Amin. Yang ketiga apa saudara-saudara janji Tuhan? Abraham akan menjadi berkat. Kalau dasar janji ini saudara benar, Abraham akan jadi berkat ya. Lewat hidupnya orang akan diberkati. Terus yang kelima adalah pembelaan Tuhan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Yang A. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji pembelaan Tuhan. Jadi saudara, gak usah membalas, gak usah takut. Abraham walaupun punya kelemahan, suka bohong loh Abraham ini ya. Abraham suka bohong, suka pengecut pada waktu itu, tidak melindungi istrinya. Tetapi saudara-saudara, janji ini tidak akan hilang. Ini tidak menghalalkan kita bohong lah saudara. Ini sebelum Abraham diganti namanya. Ini pada waktu Abraham belum hidup dalam pembaharuan. Ya saudara-saudara, dia dibela Tuhan. Siapa yang memberkati dia akan diberkati, siapa yang mengutuk dia akan dikutuk. Abraham menjadi berkat untuk seluruh kaum di muka bumi. Tadi sudah dibaca ya. Dan Allah akan memberi Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Dan itu sudah terjadi secara fisik. Ya. Nah saudara-saudara, inilah dasar perjanjian yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Nah diulang kembali. Di pasal 17 ini saat Abraham umur 99 tahun. Jadi berapa tahun itu? Nah, 24 nanti 25 dia punya anak. Sarah umur 80, kacanya 10. Iya 89.
nenek-nenek, kakek-kakek, udah tua renta, tetapi janji itu Tuhan ingatkan. Karena Abraham mulai ragu, siapakah yang akan mewarisi semuanya ini Tuhan? Paling-paling ya pembantuku Eliezer. Tuhan bilang enggak, ya. Abraham pernah salah langkah karena mungkin diomeli istrinya, dibisik-bisikin istrinya. Sarah itu waktu itu membisiki, sudahlah Pak, kawin dengan siapa? Hagar ya, supaya kita punya keturunan, kan Tuhan bilang keturunan ya. Nah saudara, Abraham sempat berpikir dengan logikanya. Tapi waktu Ismail lahir, Tuhan tetap berkata tidak. Anak perjanjian bukan Ismail, tetapi Ishak. Tetapi mana mungkin? Dulu 75 tahun Tuhan berfirman, sekarang aku sudah 99 tahun. Itu mungkin masuk di akal. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan tidak pernah ingkar. Janji Tuhan digenapi, saudara-saudara, sampai pada akhirnya Tuhan datang mengunjungi Abraham kembali. Ya, saudara-saudara, Tuhan berkata, tahun ini kamu akan punya anak. Abraham tertawa. Sarah pun lagi nguping, dengar omong-omongannya dengan malaikat dan Tuhan itu dengan Abraham. Sarah pun dalam hatinya tertawa sampai ditegur oleh Tuhan. Kenapa kamu tertawa? Oh tidak Tuhan, saya ini kok tidak tertawa, tapi Tuhan tahu kamu tidak percaya. Saudara, itu masuk akal. Karena memang sudah tua, sudah sepuh-sepuh, mana mungkin bisa punya anak. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin digenapi. Jadi Abraham, singkat cerita saudara-saudaraku, dikasih Tuhan sesuatu, diulang perjanjian itu, yaitu kamu akan mempunyai anak tahun ini. Ya, jadi saudara-saudara, umur 100 tahun Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak itu artinya tertawa, karena Abraham sama Sarai suka tertawa. Nertawain janji Tuhan yang tidak mungkin terjadi. Nah makanya saudara-saudara jangan suka bilang begini, mana mungkin, wah kamu nanti akan pasti tahun ini punya rumah, haleluya, tidak mungkin lah gitu ya. Saudara, tidak ada yang mustahil, semua bisa Tuhan lakukan, amin. Ya jadi saudara-saudara, inilah dasar janji Tuhan. Nah diulang kembali ya saudara-saudara, makanya perjanjian itu mulai disebut perjanjian kekal. Saya ulangi yang ayat pasal 17 ayat 7 ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi di sini kita belajar apa lagi saudara? Mengapa perjanjian itu disebut perjanjian kekal? Karena janji bukan hanya untuk Abraham tetapi untuk keturunannya. Roma 14. Ya yang kedua slide-nya. Roma 4 ayat yang ke-6. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, Ya. supaya merupakan kasih karunia, hingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, ya. tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Amin. Jadi saudara, perjanjian yang kekal itu artinya janji Tuhan buat Abraham tadi yang di dalam Kejadian 12 itu ya, kamu akan menjadi bangsa yang besar, kamu akan diberkati, kamu akan masyhur namamu, kamu akan dibela Tuhan, kamu akan memiliki tanah Kanaan. Yang bla bla tadi ada 7 hal tadi saudara-saudara, itu akan dialami oleh keturunannya juga. Jadi bukan hanya Ishak keturunan jasmaninya, bukan hanya orang-orang Israel, tetapi adalah saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah mewarisi iman Abraham. Amin. Coba kita lihat, yaitu Galatia 3 ayat yang ke-29. Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Kita adalah milik Kristus, katakan amin. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham, bukan secara fisik, secara rohani, ya, dan berhak menerima janji Allah.
Ya, saudara percaya? Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 akan digenapi dalam hidup kita. Saya sudah mengalami. Walaupun tidak sekaya Abraham, tapi saya menikmati, ya, menikmati janji-janji itu. Nah, saudara-saudaraku, maka dari itu saudara, biarlah kita menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Bukan milik iblis, bukan milik diri sendiri. Tidak mengikuti agenda kita sendiri, namanya milik Tuhan. Milik Tuhan itu Tuhan sudah punya agenda buat kita. Ya, kita harus taat melakukannya supaya janji-janji yang diberikan kepada Abraham itu sampai juga kepada saya dan saudara. Walaupun saat ini mungkin kondisi saudara masih punya tanggungan hutang, tidak apa-apa. Saudara mulai dengan Tuhan, sungguh-sungguh pasti hutangmu akan beres. Artinya kita harus bekerja, tapi bekerja bukan dengan cara kekuatan kita, bukan cara-cara yang tidak berkenan. Ya, pasti Tuhan akan memberkatinya. Jadi saudara-saudara kita itu adalah hidup oleh karena iman seperti Abraham. Mari kita buka di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-7. Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Iya, saudara dan saya hidup dari iman. Amin. Mereka itulah anak-anak Abraham. Anak-anak Ibrahim. Walaupun kita tidak secara fisik seperti Ishak, ya, anaknya Abraham. Tetapi oleh karena hidup oleh iman kita kepada Yesus, maka kita adalah anak-anak Abraham. Yang berhak menerima janji Allah di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Haleluya. Ya. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, perbarui imanmu, majulah engkau di dalam Tuhan supaya imannya Abraham, janji-janji itu digenapi, juga digenapi dalam hidup kita. Roma 4 ayat yang ke-13 kita akan baca kembali. Baca sekali di Roma 4 untuk meneguhkan di poin yang kedua ini. Roma 4 ayat 13. Ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, ya, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, janji Abraham itu sampai kepada kita. Tapi oleh karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi saudara percaya Alkitab sungguh-sungguh, saudara percaya Yesus sungguh-sungguh, itulah kita akan terima janji Allah. Bukan karena kita melakukan 10 hukum, kita tidak mampu. Tetapi cukup 2, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, ya, dan kasihlah sesamamu seperti manusia, seperti dirimu sendiri. 2 hukum ini mewakili 10 hukum Taurat. Bisa enggak saudara-saudara kalau kita dekat sama Tuhan? Bisa. Amin. Ya, sekarang yang ketiga saudara. Sampai kapan janji Abraham itu berlaku? Ya. Janji Abraham itu berlaku sampai akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Semenjak Yesus lahir di dunia ini, bangkit dari antara orang mati, itu sudah akhir zaman. Pencurahan Roh Kudus itu sudah akhir zaman. Hari ini sudah akhir zaman. Nanti kedatangan Tuhan Yesus itu ujung akhir zaman. Kita sudah di ujung akhir zaman. Jadi sampai kapan janjinya Allah kepada Abraham itu berlaku? Sejak di zaman kita hidup maupun sampai kedatangan kedua kali. Karena apa saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-10. Ibrani 11 ayat yang ke-10. Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota, ya betul, yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Iya. Nah, saya baca ayat 8 saya ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi Abraham taat ya, waktu tadi dipanggil di Kejadian 12 itu, walaupun dia tidak tahu kemana, tetapi Tuhan pimpin taat kepada tempat yang belum tahu dia.
Ayat 9, karena iman diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang menjadi dasar yang direncanakan akan dibangun oleh Allah. Ini apa artinya saudara-saudara? Inilah perjanjian kekal. Ya, Abraham, janji Allah kepada Abraham bukan hanya janji-janji secara fisik di dunia ini, tetapi Abraham juga mengimani yaitu kota sorgawi, Yerusalem baru, saudara-saudara. Dia sudah punya iman ke sana. Karena itu orang-orang yang percaya Yesus pun punya iman yang sama. Bahwa nanti suatu saat ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan sama-sama boleh bertemu dengan Abraham di sorga. Amin. Jadi saudara, janji Abraham ini kenapa, kapan itu janji Abraham berlaku? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Makanya saudara-saudara, kalau Abraham menantikan surga, menantikan Yerusalem baru, menantikan pengangkatan. Karena nanti kan yang kubur-kubur itu akan terbuka, saudara-saudara, waktu Tuhan datang ya. Orang-orang dari zaman zaman Adam sampai zaman Habel ya, zaman Adam, zaman Habel, orang-orang benar termasuk Abraham, Nuh, Musa, saudara-saudara. Kalau Musa nanti akan diturunkan kembali ya karena dia tidak mati. Saudara-saudara, mereka nanti kalau Tuhan Yesus datang menurut 1 Tesalonika pasal 4 itu yang mati akan bangkit, naik dulu ke surga, baru yang hidup memakai tubuh kemuliaan. Sama-sama, Abraham hidup di ribuan tahun yang lalu, kita hidup sampai sekarang, janjinya sama, kita akan masuk ke surga yang kekal. Amin. Saudara, sungguh luar biasa iman ini. Makanya saudara, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Karena sampai kapan janji Abraham ini berlakunya? Sampai akhir zaman. Yang keempat, saudara-saudara, bagaimana perjanjian kekal itu digenapi? Nah saudara, ini kita lihat contoh Abraham, bagaimana sampai dia punya anak, bagaimana sampai dia diberkati, semua yang kejadian 12 itu terjadi, saudara-saudara. Ya, ini yang dilakukan oleh Abraham ya. Di ayat yang keempat dan 8, namanya orang berjanji, tadi di awal saya katakan, namanya orang berjanji kalau yang satu tidak sepakat, tidak melakukannya, tidak menyepakatinya, janji itu tidak akan terjadi. Demikian pula Tuhan, saudara. Semua janji di dalam firman Tuhan ini tidak akan sampai kepada saudara. Tidak akan kita alami, tidak akan saya dan saudara alami kalau kita tidak sepakat dengan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, jadi ada bagian yang Allah lakukan, ada yang bagian Abraham lakukan. Demikian pula ada yang Allah lakukan, dia sudah melakukan semuanya Allah kita itu, dan kita harus lakukan bagian kita. Abraham melakukan bagiannya di mana? Saudara, kita lihat ya. Kejadian 17 ayat 4 dan 8. Dan 9 bukan 8. Kalau di sini 9 yang di Alkitab. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Ya. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, dari pihakku, ini bagiannya Tuhan. Tuhan sudah lakukan, Abraham akan jadi bangsa yang besar. Sekarang pihaknya kita, pihaknya Abraham bagaimana? Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, tadi pihak Allah, sekarang pihak kita. Engkau harus memegang perjanjianku. Harus pegang perjanjian. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Kita juga, terus ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Oh, jadi ternyata Bapak Ibu, bagaimana janji Allah itu akan jadi kenyataan. Abraham akan memiliki keturunan seperti debu, seperti bintang di langit, menjadi bangsa yang besar. Ternyata ada bagian yang harus Abraham lakukan. Dan itu harus benar-benar ia lakukan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu Abraham harus disunat. Haleluya. Kakek-kakek 100 tahun disunat loh Ibu. Untuk supaya janji itu jadi. Bukan hanya Abraham yang disunat, Ishak anaknya disunat, ya. Bukan hanya Ishak anaknya disunat, tetapi siapa saja. Ishak waktu itu 8 hari disunat. Budak-budaknya yang dia beli, yang tinggal di rumah Abraham, laki-laki harus disunat. Makanya saudara, ada zaman bapak, zaman anak,
zaman Roh Kudus ya. Zaman Bapa yaitu lewat Adam sampai Abraham. Syarat untuk diselamatkan itu percaya ditambah sunat. Ya. Nah, saudara-saudara, kita belajar di sini, kita pun untuk menerima janji Tuhan harus disunat. Wow, gimana sih yang enggak sunat ini? Ini bukan kalau untuk kita bukan sunat fisik, ya. Karena firman Tuhan berkata, sunat tidak sunat tidak penting. Yang penting adalah sunat hati. Kenapa harus disunat hati kita? Orang sunat itu kan dagingnya dipotong. Daging yang tidak berfungsi dipotong. Nah, kita pun untuk terima janji Allah sebagai anak-anak Tuhan, semua harus sunat ini. Perempuan laki-laki harus sunat, tapi bukan sunat fisik. Sunat hatinya. Jadi pertanyaannya, orang Kristen sunat, enggak sunat, boleh enggak? Boleh. Enggak sunat juga enggak apa-apa. Ya. Kalau sunat untuk kebersihan enggak apa-apa. Tapi sunat bukan untuk agama. Karena itu sudah zaman lewat. Sekarang yang Tuhan tuntut adalah sunat hati kita. Amin. Coba kita lihat ya. Ada ayatnya ya. Sunat hati kita. Nah, kita akan melihat ya saudara-saudara di dalam firman Tuhan bahwa saudara dan saya harus mengalami sunat hati. Di dalam Galatia pasal di dalam Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dalam Dia kamu telah disunat. Ya, dalam Yesus kita sudah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Iya, enggak sunat dipotong. Tetapi dengan sunat Kristus. Ya, yang sunat terdiri Kristus. dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi saudara-saudara, hidup lama kita harus kita tanggalkan. Itu namanya sunat. Mau perempuan, mau laki-laki, kalau kita mau janjinya digenapi dalam hidup kita, kita harus kehidupan kita bukan hanya percaya Yesus, tetapi kita harus mengalami sunat secara rohani. Kehidupan daging kita harus dibuang, amin. Yang harus kita pakai adalah itu tadi jubah yang kemarin dikasih. Jubah kebenaran yang ada di firman Tuhan. Yang tidak ada di firman Tuhan jangan lakukan. Makanya saudara-saudara, bagaimana kita dapat memperoleh janji Tuhan? Kita harus mengalami sunat hati. Ya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ini syarat-syarat untuk menerima janji Allah sebagai anak-anak Tuhan. Galatia pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi di atas kayu salib itu waktu Yesus disalib terjadi satu pertukaran. Yang harusnya kita binasa, yang harusnya kita terkutuk, miskin. Saudara, waktu Yesus di kayu salib Tuhan tuker semuanya. Dibalik semuanya. Kita yang harusnya mati kita hidup. Yang harusnya kita mengalami kemiskinan kita diperkaya. Ya, yang harusnya kita binasa, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Terus dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus mati di kayu salib. Supaya di dalam Dia. Supaya di dalam Yesus. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk sehingga saya. Oleh iman kita menerima roh yang sehingga telah oleh iman itu. kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Jadi saudara, orang percaya bukan hanya bertobat menanggalkan kehidupan lama kita, tapi harus meningkat. Kita harus menerima Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu meterai. Ya, nah saudara-saudara, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus harus jadi ciptaan baru. Saudara masih ciptaan lama atau baru? Ya, pikirannya, hatinya. Kalau masih lama, sulit janji Tuhan untuk sampai. Kalau kita sudah mengalami pembaruan, saya percaya tidak pakai waktu yang lama sekali, saudara.
akan menerimanya. Pasti kalau kita sungguh-sungguh waktunya dipersingkat oleh Tuhan. Haleluya. Galatia 6 ayat 15. Ayat yang ke-15. 6 ayat 15. Ya. 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat, tidak ada artinya. Oh, mau sunat, mau tidak ada artinya. Ya, enggak dihitung. Terus? Tetapi menjadi ciptaan baru. Nah, yang penting ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Itulah yang berarti. Amin. Saudara jadi orang Kristen mungkin sunat, ora apa-apa sunat itu, tapi enggak ada artinya loh. Enggak ngefek dengan firman Tuhan. Tapi meskipun kita enggak sunat maupun kita sekalipun enggak sunat, saudara orang laki-laki enggak sunat, enggak apa-apa. Yang terpenting gini ciptaan yang baru ya. Karena itulah yang ada artinya. Jadi saudara sunat itu hati itu penting sekali. Karena dengan Abraham itu taat semua sunat, maka saudara-saudara janjinya diberikan kepada Abraham. Kemudian apa saudara-saudara yang Abraham lakukan? Ya, selain sunat saudara-saudara, nama mereka diganti. Coba kita lihat ya. Pergantian nama terjadi. Ayat 5 Kejadian tadi pasal 17, ayat yang kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abram, ya. Melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Iya. Ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Iya. Saudara-saudara selain sunat hati, ternyata ini yang harus diganti. Saudara enggak harus ganti lagi namanya kalau udah dibaptis ya. Kalau saya ganti nama, baptisan saya Magdalena. Saya akan pakai itu seumur hidup saya. Ya, sudah masuk di mana itu apa itu kena lahir apa itu namanya? Akte ya. Jadi namanya memang ada pergantian. Kenapa saudara? Jangan bilang arti sebuah nama. Nama ini diberikan pendeta saya. Nama ini adalah artinya wanita kuat, wanita pemenang. Ya, jadi ini adalah Magdalena ini cerita wanita yang nakal. Tetapi dijamah oleh Tuhan, pada akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Nah makanya saudara-saudara, nama itu ada pengaruhnya. Tetapi bukan berarti saudara sampai di sini ganti nama dibancai. Nggak perlu. Yang penting saudara punya nama Yesus. Hidupnya hidup menjadi baru. Tetapi ini ada artinya saudara. Dulu namanya sebelum janji itu digenapi, nama aslinya adalah Abram. Nama Abram itu artinya ayah yang dimuliakan. Abram hanya jadi berkat, jadi panutan untuk keluarganya saja. Tapi Tuhan bilang kamu harus pergi menjadi berkat segala bangsa. Makanya diganti Abraham, artinya bapak segala bangsa. Tidak ada di situ, saudara boleh tulis. Ya, saya baru dapatkan di sini tadi. Saya tambahi ya. Nah, yang tadinya istrinya dikatakan di ayat yang ke-15, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menjadi dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Saudara kalau kita lihat Sarai itu artinya apa? Suka berdebat. Oh, makanya dia yang menjerumuskan Abraham untuk kawin dengan Hagar. Suka berdebat, tetapi namanya harus diganti, namanya Sarah. Sarah artinya wanita bangsawan, bukan bangsa netangyawan. Ya, berarti tadinya mulutnya tidak jadi berkat, tetapi namanya sudah diganti, dia sikapnya diganti menjadi putri bangsawan. Saudara bisa bayangin ya putri bangsawan ya, lingkungannya, cara berpakaiannya, bertutur kata, itu ada sekolahnya para bangsawan. Kayak Daniel dan kawan-kawan itu untuk menjadi orang-orang terdidik di masuk pendidikan 3 tahun. Namanya Daniel pun diganti Belsasar, namanya Hanaya, Misael, itu diganti semuanya namanya, nama-nama aslinya.
Tetapi satu yang tidak mau diganti dia, yaitu penyembahannya kepada Tuhan. Karena buat Daniel namanya boleh diganti, tetapi hidupnya tetap taat kepada Allah. Tetapi saudara, nama Abram ini diganti, nama Sarah ini diganti, tidak mengajarkan kita kalau yang sudah ganti nama itu kok ya tetap sulit, jangan digantilah ya. Yang penting saudara, di dalam hidup kita ada nama Yesus. Buat apa namanya Yohanes? Buat apa namanya Yakobus? Nah, kalau kelakuannya tidak seperti Yakobus, ya kan? Biar namanya selamat, biar namanya brojol, kalau dia mengenal Yesus, hidupnya pasti diberkati. Ya kan, berkatnya brojol terus. Ya. Jadi saudara-saudara, pergantian nama zaman dulu penting sekali. Nama Abram artinya ayah yang dimuliakan, hanya menjadi berkat lingkungannya saja. Tetapi namanya diganti Abraham, harus jadi berkat semua bangsa. Makanya dia harus keluar. Nama Sarai harus diganti karena Sarai itu suka berdebat, ya. Tetapi akan diganti Sarah yang artinya putri bangsawan atau wanita bangsawan. Nah saudara, pelajaran ini memberikan pengajaran kepada kita. Mungkin kita tidak usah ganti nama. Nama baptis sudah cukup, ya. Tetapi saudara, biarkan nama Yesus itu nyata dalam hidup kita. Kehidupan kita semakin diperbarui. Kehidupan kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kehidupan kita dengan firman Tuhan semakin respon. Kehidupan kita dengan pelayanan semakin rindu di sana. Saya percaya saudara, dengan berjalannya waktu, berkat Abraham akan kita alami. Ya, apa tadi berkat Abraham? Sebelum saya tutup, kita ulang kembali. Kita akan menjadi bangsa yang besar. Kita tidak perlu menyombongkan diri, pamer saudara. Tetapi peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Ya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Kita akan dibuat namanya kita masyhur, ternama, artinya kita punya posisi. Ya, kita dilihat oleh orang. Abraham, kita akan jadi berkat, kita akan dibela Tuhan. Kita akan jadi berkat buat semua orang. Kita akan menikmati Kanaan surgawi. Yaitu Kanaan yang dijanjikan Abraham itu kota fisik, tetapi Kanaan yang dijanjikan kepada kita adalah Kanaan surgawi. Karena itu juga impiannya Abraham. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita dapat memperoleh janji Abraham. Mari kita memiliki hati yang baru, menjadi kejadian yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Sunatlah hati kita, hidup kedagingan kita lepaskan, kita hidup di dalam kehidupan yang berkenan. Saudara, saya sudah 35 tahun, mungkin hampir 35 tahun mengenal Yesus. Antara tahun 88 saya percaya Yesus sampai tahun 90 saya belum bertobat, saya mengakui itu. Saya masih hidup campur-campur kehidupan lama dan kehidupan baru. Sehingga Tuhan izinkan proses itu terjadi. Saya diizinkan mengalami kesulitan yang besar. Tetapi kesulitan yang besar itu saya responi dengan benar. Itu anugerah Tuhan. Saya lari kepada Tuhan sungguh-sungguh dan benar. Ketika kita punya niat hati yang sungguh. Seperti Daud berkata, kalau ada niat di dalam hatiku, tidak mungkin Tuhan jawab doaku. Saya punya niat untuk bertobat sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dan saya mendapatkan mujizat. Tahun 92 itu membuat titik balik hidup saya berubah. Benar-benar kenal Tuhan. Proses terjadi. Sampai hari ini proses terjadi. Tetapi dalam proses itu saya melihat Tuhan. Apa yang dijanjikan Abraham kami alami. Saya juga ingin impartasikan apa yang kami alami. Jemaat semua mengalami. Amin. Asal kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi jika kita ingin mengalami janji-janji Allah yang dialami oleh Abraham, hendaklah kita melakukan bagian kita, yaitu hidup yang kudus, hidup yang taat, dan menjadi manusia yang baru. Kiranya hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ulang rumah praktek firman, aku mau menjadi manusia baru.
Aku mau menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan itu sampai dengan penanggalan kulit, penanggalan kehidupan yang lama atau sunat hati, ya. Terus menerus itu kita lakukan sampai Tuhan melihat kita benar-benar kita sudah bertobat secara permanen. Bukan tobat yang kumat. Minggu tobat, Senin sampai Setu kumat. Ya. Bukan tobat kayak kerupuk di gereja kriuk-kriuk, tapi di rumah melempem. Berarti firman tidak bekerja. Tapi saya berharap kita sampai di rumah kita praktekkan. Oh, aku harus bertobat sungguh-sungguh, harus tanggalkan kehidupan lama. Makanya Paulus berkata demikian. Aku mengejarnya. Ya, aku tinggalkan hidup yang lama, tapi fokusku sekarang ke kerajaan yang sorgawi. Paulus tidak bilang aku udah sempurna, enggak, tapi dia terus mengejar itu. Jadi saudara, kesempurnaan itu akan berjalan. Kesempurnaan itu proses. Kalau saudara punya kerinduan dari hari lepas hari, saudara akan disempurnakan iman kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya berkat Abraham sampai kepada saya dan saudara, kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, berkat yang luar biasa itu hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita mengucap syukur, kita masuk di dalam penyembahan, sebuah rangkaian ibadah. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari biarkan firman itu hidup tumbuh dengan kita mengizinkan Roh Kudus bekerja. Aktifkan Roh Kudus bekerja. Yang sudah berbahasa roh, mari sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan berkata akan datang penyembah-penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang belum berbahasa roh, minta sama Tuhan, katakan bahasa haleluya, bahasa Indonesia. Tapi jangan berdiam saudara, sembahlah dia. Sebagai tanda bukti engkau sungguh-sungguh kepada Tuhanmu. Haleluya, ketika ku hadapi semua. Mungkin hari-hari ini saudara lagi sedang dalam keadaan diproses. Ketika kita dengar firman ini kepada Abraham, tidak mungkin itu. Saudara, saya katakan itu mungkin akan terjadi, saya sudah mengalami. Kami sekeluarga mengalaminya. Kami merasakan rasa syukur kami, karena kami ini ingin terus mengenal Tuhan. Ku mau tetap